Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Randy Kangesti. Izinkan di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas besar dua saya dengan judul atau tema Hukum Perkawinan dalam Islam. Yang melatar belakangi presentasi saya kali ini adalah hukum perkawinan dalam Islam. Hukum perkawinan dalam Islam merupakan suatu sistem hukum yang memiliki akar kuat dalam ajaran agama Islam dan telah menjadi bagian esensial dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim. Sistem hukum ini mengatur berbagai aspek vital terkait pernikahan, mulai dari proses pernikahan tersebut, syarat sahnya pernikahan, hak dan tanggung jawab suami istri, hingga hukum poligami dan tata cara perceraiannya. Di kesempatan kali ini ada empat yang ingin saya bahas. Satu, syarat sahnya pernikahan. Dua, proses ijab kabul. Tiga, hak dan kewajiban suami istri. Empat, hukum cerai dan poligami. Langsung saja ke pembahasan saya yang pertama. Pembahasan saya yang pertama adalah syarat sahnya pernikahan. Untuk sahnya pernikahan dalam Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti persetujuan dari kedua belah pihak, mahar sebagai bentuk kompensasi dari suami kepada istri, serta adanya wali yang memfasilitasi proses pernikahan tersebut. Pertama-tama yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman, persetujuan dari kedua belah pihak. Ini menurut definisi saya ya, persetujuan dalam kedua belah pihak adalah kedua calon mempelai harus memberikan persetujuan dan kesediaan secara jelas dan tidak terpaksa untuk menikah. Itu persetujuan dari kedua belah pihak menurut definisi saya. Dan di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu mahar. Mahar yaitu pemberian hak materi yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bagian dari pernikahan. Dan yang ketiga, saya di sini ingin menjelaskan apa sih itu wali. Wali dalam konteks pernikahan Islam merujuk pada seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan. Wali perempuan biasanya adalah figur laki-laki dalam keluarga perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan yang sesuai dengan syariat Islam biasanya. eh Wali ini bisa berupa ayah, kakek, saudara laki-laki yang dewasa, atau dalam beberapa situasi, wali nikah dapat menjadi seorang hakim atau pemimpin masyarakat yang bertanggung jawab dalam masalah pernikahan. Sampai di sini penjelasan saya mengenai syarat sahnya pernikahan. Oke, saya lanjut ke pembahasan saya yang kedua, proses ijab kabul. Ijab kabul merupakan proses sahnya pernikahan dalam Islam yang dilakukan dengan cara suami mengucapkan ijab dan istri menjawab kabul. Proses ini harus dilakukan dengan kesadaran dan tanpa adanya unsur kepaksaan dari pihak manapun. Eh, yang pertama-tama yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman adalah apa sih itu namanya ijab? Ijab adalah pertanyaan penawaran. Calon mempelai laki-laki atau wakilnya secara resmi menawarkan untuk menikahi calon mempelai perempuan atau wakilnya dengan kalimat yang jelas dan tidak ambigu. Yang kedua yang saya ingin jelaskan adalah apa itu kabul. Kabul adalah penerimaan yang jelas dan tidak terpaksa. Calon mempelai perempuan atau wakilnya dengan tegas dan sukarela menerima tawaran pernikahan yang diajukan. Penerimaan harus berlangsung setelah penawaran dan tidak terjadi penundaan yang berlebihan. Oke, dari sini saya
Hak dan kewajiban suami istri. Dalam perkawinan Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama besarnya. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga, sementara istri bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan non-material seperti kasih sayang dan perhatian. Di sini saya ingin sedikit memberikan contoh gambaran hak-hak suami dan hak-hak istri. Yang pertama kali saya contohkan atau gambarkan adalah hak suami. Hak suami yang saya tahu yang pertama, hak untuk mendapatkan ketaatan istri. Beberapa budaya atau keyakinan agama mungkin menekankan bahwa istri harus tunduk atau patuh pada suami. Yang kedua, hak atas tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga. Dalam beberapa budaya atau keyakinan, suami dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting dan memberikan arahan kepada anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, hak untuk mengelola finansial. Beberapa sistem pernikahan mungkin menugaskan suami untuk mengelola keuangan keluarga atau memiliki otoritas tertentu dalam keuangan. Yang keempat, hak untuk menjadi wali bagi anak-anak dalam banyak kebudayaan, suami memiliki hak sebagai wali bagi anak-anak mereka. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran mengenai kewajiban suami. Kewajiban suami yang pertama memberikan nafkah, sebagaimana disebutkan sebelumnya, memberikan nafkah dan perlindungan finansial kepada istri dan keluarga adalah kewajiban utama suami. Yang kedua, memberikan perlindungan, melindungi istri dan keluarga dari ancaman atau bahaya serta bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Yang ketiga, mendidik keluarga dengan ajaran agama. Bertanggung jawab dalam mendidik keluarga dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan pendidikan yang baik. Oke, sekarang saya ingin memberikan gambaran atau contoh hak istri. Yang pertama, mendapatkan nafkah dan sandang pangan. Istri berhak mendapatkan nafkah dan kebutuhan hingga mencangkup sandang pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-harinya dari suami. Yang kedua, perlakuan yang adil dan kasih sayang. Wan- eh, Istri berhak mendapatkan perlakuan yang adil, kasih sayang, dan pelindungan dari suaminya. Yang ketiga, pemeliharaan privasi. Hak istri untuk memelihara privasi dan hak-haknya termasuk untuk tidak diabaikan atau diabaikan dalam keputusan-keputusan yang penting dalam berumah tangga. Selanjutnya saya ingin menggambarkan atau mencontohkan kewajiban istri. Satu, ketaatan dan kesetiaan. Istri diwajibkan untuk dan setia kepada suami serta menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Yang kedua, menjaga rumah tangga dan keluarga. Istri bertanggung jawab dalam menjaga rumah tangga, mendidik anak-anak, dan membantu dalam menciptakan suasana keluarga yang damai dan penuh kasih sayang. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi satu sama lain dalam membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran agama Islam dengan memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban ini. Diharapkan terbentuknya hubungan yang seimbang dan penuh berkah dalam keluarga. Sekian penjelasan saya mengenai hak dan kewajiban suami istri. Oke, kita lanjut. Di sini hukum poligami. Hukum poligami adalah praktik perkawinan di mana seorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam satu waktu. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban perlakuan adil terhadap setiap istri secara finansial, emosional, dan waktu. Namun,
Poligami tetap menjadi kontroversi di berbagai budaya dan dapat memiliki implikasi sosial, emosional, dan fisiologis yang kompleks bagi individu dan masyarakat. Di beberapa negara, praktik ini diatur oleh hukum yang berbeda-beda. Oke, ini definisi hukum poligami. Oke, saya lanjut. Hukum perceraian. Dalam Islam, perceraian diatur oleh hukum syariat yang memiliki prosedur tertentu. Ada beberapa cara perceraian dalam Islam, di antaranya talak. Suami dapat memberikan talak, pemberitahuan perceraian kepada istrinya. Talak bisa diberikan secara lisan atau tertulis dengan persyaratan tertentu. Yang kedua, ada namanya kulu. Perceraian diajukan oleh istri atas persetujuan suami dengan memberikan suatu imbalan atau ganti rugi kepada suami. Yang ketiga, fas. Perceraian yang diputuskan oleh pengadilan syariah karena alasan tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban. Setiap bentuk perceraian dalam Islam memiliki prosedur dan persyaratan tersendiri yang harus dipatuhi dan tujuannya adalah untuk mengakhiri pernikahan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oke, itu empat materi yang sudah saya sampaikan. Kita lanjut lagi. Kesaran. Dalam memahami dan menjalankan hukum perkawinan dalam Islam, sangat penting untuk merujuk kepada sumber-sumber yang terpercaya. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil dalam mempelajari dan mempraktikkan hukum perkawinan dalam Islam. Yang pertama, mempelajari dengan seksama kitab suci Al-Quran dan hadis untuk memahami hukum perkawinan dalam Islam. Yang kedua, mencari bimbingan dari ahli agama atau ulama yang terpercaya dalam memahami dan menjalankan hukum perkawinan dalam Islam. Yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik dan saling memahami antara suami dan istri dalam menjalankan hukum perkawinan dalam Islam. Yang keempat, menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga sebagai tujuan utama dalam menjalankan hukum perkawinan dalam Islam. Oke, di sini daftar referensi saya. Ya, teman-teman bisa baca di sini daftar referensi saya. Eh, saya akhiri presentasi saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.